Tiga bocah SD memperkosa seorang anak taman kanak-kanak yang usianya masih 5 tahun. Diperkosa oleh anak-anak SD, 3 orang usianya 8 tahun. Ada lagi ribuan anak-anak remaja kita di Jawa Timur, tanpa menyebut nama 1-2 kota kabupaten, yang minta dispensasi untuk menikah, cuti hamil, padahal mereka ini hamil di luar nikah. Ini musibah yang luar biasa. Ini menjadi alarm, menjadi lampu merah buat kita semuanya. Kita tidak boleh merasa aman. Oh, itu hanya di negeri fulan, anta berantah. Kami tidak ada data seperti itu. Tidak bisa, saudara. Kita sebagai umat Islam, sebagai satu tubuh, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki kewajiban untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan kewajiban fardu kifayah kita untuk melindungi generasi anak-anak kita, generasi muda kita, dimanapun kita, karena sekarang itu akan cepat menyebar kemanapun dia akan sampai. Kenapa? Karena sekarang ada media sosial, ada internet, tidak ada yang bisa mengatakan kita aman dari semua mara bahaya itu. Sudah saatnya kita sebagai orang tua harus lebih berhati-hati dan waspada, mengajarkan adab Islam kepada anak-anak kita, mengajarkan syariat Islam kepada anak-anak kita. Islam bukan hanya agama cinta lalu menepikan aspek syariat. Ada pertanggungjawaban di dunia, sanksi di dunia yang Allah terapkan bagi para pelaku kejahatan seksual, kejahatan terhadap kemanusiaan. Maka kita senantiasa harus berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada Al-Qur'an, berpegang teguh kepada adab-adab Islam. Ajarkan kepada anak-anak kita Al-Qur'an, bukan hanya melek baca huruf Al-Qur'an, tapi melek isi Al-Quran. Ajarkan edukasi aurat pada anak-anak kita. Jangan anak-anak kita, anak laki-laki, memperlihatkan kelaminnya kepada saudaranya perempuan. Sebaliknya pun demikian. Kalau sudah mendekati usia balik, ini usia yang sangat rentan, ajarkan ini adab yang penting, saudara. Karena kalau tidak demikian, ini akan berdampak sangat luar biasa. Inilah syariat Islam yang harus kita patuhi bersama. Mudah-mudahan hukum Islam ini dapat kita mengerti bersama-sama. Bukan hanya kita menanggulangi persoalan-persoalan pergaulan bebas, tetapi dampak dari penanggulangan persoalan pergaulan bebas ini juga harus kita tahu bagaimana hukumnya dalam syariat Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita semuanya diberkahi, dirahmati dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah meniti jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada dan salihin yang telah mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya dapat hidup sejahtera di dunia dan selamat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Tak lupa pada kesempatan khutbah yang singkat pada siang hari ini, khatib berpesan, berwasiat kepada diri sendiri, kepada jamaah sekalian,
Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan itulah yang menjadi inti perisai bagi kita agar dapat menjaga diri kita dan keluarga kita dari berbagai macam kehancuran, berbagai macam kerusakan dan kebinasaan di dunia, sebelum nanti ketakwaan ini di yaumil akhir akan menyelamatkan kita dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Islam kita diwajibkan untuk memelihara dan menjaga perbuatan-perbuatan yang bersifat fardu ain. Fardu ain artinya perbuatan ini adalah perintah Allah yang wajib kita lakukan secara individual. Salat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, insyaallah sebentar lagi kita akan mengalaminya. Haji ke Baitillahil Haram. Ini adalah rukun Islam yang bersifat fardu ain, wajib untuk kita lakukan, untuk kita laksanakan, apakah secara sendirian ataupun secara berjamaah. Tapi ada kewajiban-kewajiban lain di dalam Islam yang bersifat fardu kifayah. Fardu kifayah artinya ini adalah kewajiban kolektif yang Allah wajibkan kepada seluruh kaum muslimin. Kalau sudah ada 1-2 orang, satu kelompok yang telah melaksanakan kewajiban perintah itu, maka gugurlah kewajiban itu bagi seluruh kaum muslimin. Artinya tidak berdosa kita. Tapi kalau kita mengabaikan, kita tidak menjaga, tidak melakukan, dan tidak ada satupun yang mewakili kaum muslimin untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ini, maka kita semua mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dosa kolektif kita sebagai kaum muslimin. Kita biasanya belajar tentang fardu ain hanya untuk diberi contoh salat jenazah. Kalau tidak ada yang salat jenazah atas 1 orang jenazah kaum muslimin yang meninggal dunia, maka kita semua satu kampung kena dosa. Dan yang mendapatkan pahala ya hanya orang yang mengerjakan salat jenazah. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakan salat jenazah, maka kita semua kena dosanya. Tapi fardu kifayah itu bukan hanya untuk salat jenazah. Banyak fardu kifayah, yaitu ibadah-ibadah sosial kita. Dalam hal ini kita wajib untuk menjaga keutuhan umat Islam. Kita wajib melindungi umat Islam ini dari segala macam penyimpangan, dari segala macam kerusakan, dari segala macam mafsadah yang akan merugikan diri kita dan keluarga kita serta bangsa dan negara kita, baik di dunia sebelum nanti di akhirat. Ini juga fardu kifayah. Kita memiliki fardu kifayah untuk melindungi umat Islam dari apa? Dari maraknya perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perbuatan yang haram yang Allah rinci di dalam surah Al-Isra ada 10. Syirik kepada Allah, makan harta anak yatim, kemudian berbuat tidak baik atau durhaka kepada kedua orang tua, berzina, mencuri, dan lain sebagainya. Itu semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah perbuatan haram yang wajib kita hindari. Masing-masing setiap individu kita wajib kita menghindarkan diri kita dari semua perbuatan yang haram itu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Demikian
Allah berpesan kepada kita di dalam surah Al-Isra ayat 32. Satu di antaranya adalah jangan kamu mendekati perbuatan zina. Karena perbuatan zina, berhubungan seksual, bukan kepada istri kita yang sah, atau ma malakat yaminukum aimanukum, hamba sahaya perempuan, hamba saya yang kalian miliki. Di luar itu hubungan seksual itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memiliki kewajiban bukan hanya menjaga diri kita sebagai individu, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat seperti perzinahan dan 10 macam dosa-dosa besar yang lainnya yang disebutkan di dalam Al-Quran, tapi juga kita harus melindungi, memiliki kewajiban secara kolektif untuk melindungi umat Islam ini dari dampak-dampak negatif yang mungkin akan muncul dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mentaati perintah Allah sebagaimana kita wajib untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah. Semua larangan Allah pasti adalah perbuatan jahat, kriminal. Apa yang dilarang oleh Allah, dia itu berdampak dosa kepada diri yang melakukannya, pelakunya itu berdosa. Dan juga di mata Allah, serta di dalam tanggung jawab kolektif umat Islam, siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah, berarti dia juga telah melakukan pelanggaran atau dia telah melakukan kriminalitas yang melanggar hak-hak masyarakat Islam. Ini konsep Islam. Jangan kita hiraukan atau jangan kita ikuti, mohon maaf, jangan kita ikuti pendapat yang mengatakan seperti yang sekarang diviralkan keluar dari lisan seorang petinggi pucuk pimpinan agama Katolik di dunia. Dia mengatakan being homosexual is not crime, but it's human condition. Menjadi homoseksual bukanlah tindak kriminal, kejahatan, katanya. Dia adalah kondisi khusus yang dialami oleh sebagian anak manusia, dan Tuhan mencintai semua hamba-hambanya. Benar katanya itu adalah dosa, tetapi itu bukan kejahatan. Ini beda. Konsep ini tidak sama dengan kita punya konsep di dalam agama Islam, saudara. Silahkan mereka berpendapat, bermeyakini seperti itu, tapi jangan kita ikuti, jangan kita makmum di belakang pendapat ini, apalagi itu keluar dari otoritas tertinggi agama non-Islam. Jangan sampai ada orang Islam kemudian mengikuti pandangan seperti ini, lalu dianggap inilah pandangan yang humanis, inilah pandangan yang universal, inilah pandangan yang sesuai dengan hak asasi manusia. Tidak ada hak asasi manusia yang boleh bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Islam. Setiap dosa di dalam agama Islam adalah kejahatan bagi kemanusiaan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan juga adalah dosa menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini garis merah yang tidak boleh kita lewati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perzinahan laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, bukan pasangan halalnya, atau perzinahan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu semua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, dan itu juga dosa di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita wajib melindungi umat ini agar tidak terjerumus dari pengaruh-pengaruh yang negatif semacam itu, saudara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, belum lama ini juga kita membaca berita di media-media, baik di media mainstream maupun di media sosial,
3 bocah SD memperkosa seorang anak taman sekolah, taman kanak-kanak yang usianya masih umur 5 tahun. Diperkosa oleh anak-anak SD, 3 orang usianya 8 tahun. Ada lagi ribuan anak-anak remaja kita di Jawa Timur, tanpa menyebut nama 1-2 kota kabupaten, hampir merata, yang minta dispensasi untuk menikah, hamil, cuti hamil, padahal mereka ini hamil di luar nikah, saudara. Satu fakta yang sangat menyedihkan. Karena undang-undang di negara kita ini, satu perkawinan bisa dilaksanakan, pertama harus sesuai dengan syariat agama masing-masing. Yang kedua, ada batasan minimal. Untuk laki-laki minimal 18 atau 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun baru dia diizinkan untuk menikah. Tapi ini yang terjadi, ribuan pasangan remaja yang hamil di luar nikah di Jawa Timur minta dispensasi supaya bisa disahkan pernikahannya, dicatat oleh negara, saudara. Ini musibah yang luar biasa. Ini menjadi alarm, menjadi lampu merah buat kita semuanya. Kita tidak boleh merasa aman, oh itu hanya di Jawa Timur, oh itu hanya di negeri fulan, antah berantah. Kami tidak ada data seperti itu, tidak bisa, saudara. Kita sebagai umat Islam, sebagai satu tubuh, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki kewajiban untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan kewajiban fardu kifayah kita untuk melindungi generasi anak-anak kita, generasi muda kita, dimanapun kita. Karena sekarang apa yang terjadi di negeri lain, di belahan dunia yang lain, di pulau lain, di provinsi yang lain, itu akan cepat menyebar kemanapun dia akan sampai. Kenapa? Karena sekarang ada media sosial, ada internet, ada hubungan transportasi yang menyatukan negeri ini. Tidak ada yang bisa mengatakan kita aman dari semua mara bahaya itu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya kita sebagai orang tua harus lebih berhati-hati dan waspada, mengajarkan adab Islam kepada anak-anak kita, mengajarkan syariat Islam kepada anak-anak kita. Islam bukan hanya agama cinta sebagaimana dipropagandakan oleh sebagian intelektual kita, mengikuti geng yang datang dari barat. Tuhan mencintai semua hamba-hambanya dan tidak melihat itu sebagai kejahatan. Apa ini? Islam betul agama cinta, tapi juga dia agama syariat, agama yang mengatur pola hubungan laki-laki dan perempuan, agama yang memberikan sanksi yang keras kalau terjadi pelanggaran atau kejahatan seksual di tengah-tengah umat Islam. Hukum cambuk 100 kali bagi mereka yang berzina kalau mereka tidak atau belum menikah, saudara. Hukum rajam, dilempari batu sampai mati kalau mereka, salah 1-2 pasangan ini sudah pernah menikah, saudara. Islam bukan hanya agama cinta lalu menepikan aspek syariat. Ada pertanggungjawaban di dunia, sanksi di dunia yang Allah terapkan bagi para pelaku kejahatan seksual, kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebelum nanti, kalau tidak diterapkan hukum itu di dunia, maka hukum itu akan dijatuhkan sanksi oleh Allah langsung di yaumil qiyamah. Tapi kalau hukum itu telah diterapkan di dunia, hukuman sanksi itu di dunia, maka di akhirat sudah dicabut sanksi atau hukuman azab di akhirat nanti, saudara. Itulah hukum Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa harus berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh kepada Al-Qur'an, berpegang teguh kepada adab-adab Islam. Ajarkan kepada anak kita Al-Qur'an, bukan hanya melek baca huruf Al-Qur'an, tapi melek isi Al-Qur'an. Ajarkan kepada anak-anak kita, wahai anak-anakku, baik laki-laki maupun perempuan, kalian punya kewajiban bukan hanya salat 5 waktu, bukan hanya puasa nanti di bulan Ramadan, bukan hanya nanti kamu dewasa punya penghasilan sendiri kamu wajib mengeluarkan zakat setahun sekali, bukan hanya kewajiban haji ke Baitullah seumur hidup sekali,
Tapi kamu sebagai anak-anak laki-laki dan perempuan punya kewajiban untuk menundukkan mata kamu di hadapan temanmu yang bukan muhrim, yang berlainan jenis. Ajarkan kepada anak kita ayat 30 surah An-Nur. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ajarkan kepada anak-anak perempuan kita, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Bahwa masing-masing dari kita, apakah yang berkelamin laki-laki maupun perempuan, Allah wajibkan kita untuk apa? Katakan wahai Muhammad kepada laki-laki yang beriman maupun perempuan-perempuan yang beriman itu, hendaklah mereka menundukkan pandangannya, matanya, jangan melihat hal-hal yang haram, jangan melihat aurat lawan jenisnya, melihat aurat teman yang sejenisnya yang berkelamin sama saja itu dilarang, apalagi kepada yang lawan jenis. Tundukkan pandangan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jaga kemaluan kalian. Jangan kalian umbar syahwat kalian. Jangan kalian berhubungan seksual dimanapun, kapanpun kalian suka, dengan siapapun kalian inginkan, kecuali yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya yang suci. Wal hafizuna walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malum. Siapa yang melanggar aturan ini, kata Allah, faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Apakah itu perzinahan? Apakah itu perzinahan dengan lawan jenis? Apakah perzinahan dengan sejenis? Itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala, dia telah melanggar ketentuan Allah dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Hadirin masyaallah yang dirahmati Allah. Maka tugas kewajiban kita adalah menjaga, melindungi anak-anak kita. Ajarkan edukasi aurat kepada anak-anak kita. Jangan anak-anak kita, anak laki-laki, memperlihatkan kelaminnya kepada saudaranya perempuan. Sebaliknya pun demikian. Kalau sudah mendekati usia balik, ini usia yang sangat rentan. Ajar kepada anak kita, kalau mereka sekolah di luar rumah, bergaul di luar rumah, jangan kamu bergaul ikhtilat, bercampur laki-laki dengan perempuan. Ajarkan ini adab yang penting, saudara. Karena kalau tidak demikian, ini akan berdampak sangat luar biasa. Ajarkan kepada anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan kita, untuk apa? Mengenakan hijabnya dengan sempurna. Dan Allah langsung di sini di ayat 31 mengikut sertakan bukan hanya menjaga pandangan anak perempuan, bukan hanya menjaga kemaluannya, tetapi juga jangan mereka menampakkan auratnya, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah sekali-kali anak-anak perempuan, apakah kaum perempuan masih kecil atau sudah akil balik ataupun yang sudah dewasa, apalagi yang sudah beristri, sudah bersuami, jangan mereka memperlihatkan auratnya kecuali yang memang sudah tampak dan lumrah untuk ditampakkan. Apa? Ibnu Abbas menafsirkan dari baginda Rasulullah SAW, yang boleh nampak dari aurat seorang perempuan adalah al-wajhu wal kaffain, wajah dan kedua telapak tangannya. Yang lainnya harus ditutup. Baik di dalam sholat, ketika mengerjakan sholat pakai mukena, maupun di luar sholat. Meskipun di luar sholat tidak harus perempuan pakai mukena ke tengah jalan. Pergi ke rumah tetangga, pergi ke pasar, tidak perlu pakai mukena, tapi dia harus menutup auratnya sebagaimana dia tutup auratnya ketika sholat. Ini yang harus kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kami sampaikan. Bahkan bagaimana Islam ini mengajarkan wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Ini diatur semua dalam ayat. Sampai ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Satu paket dengan kewajiban untuk mengulurkan jilbabnya. Setiap perempuan harus mengulurkan jilbabnya ke atas tubuhnya untuk menutup auratnya.
sebagaimana yang diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan anak hasil perzinahan? Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Bagaimana kalau orang sudah hamil, udah berhubungan seksual, lalu hamil, lalu beranak, melahirkan anak? Maka di dalam ijma' para ulama kaum muslimin berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, bahwa anak hasil zina ini yang lahir dari hasil perzinahan, dia tetap anak yang suci, membawa fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus dilindungi, dia harus diayomi, dia harus dididik sebagaimana kewajiban kita untuk mendidik anak-anak muslim di tengah-tengah kita. Kita tidak boleh diskriminasi anak ini. Jangan kita jauhi mereka, anak-anak hasil zina. Tapi mereka tetap membawa fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, fitrah tauhid yang suci. Tetapi dalam aspek hukum perdata diatur oleh Islam bahwa laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak ini tidak memiliki hubungan perdata dengan anak yang dilahirkan dari hasil perzinahannya. Tidak boleh laki-laki itu menjadi wali pernikahan bagi anaknya. Tidak ada hubungan sebab akibat dalam waris anaknya atau bapaknya kepada anaknya. Tidak ada hubungan nasab antara laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak itu dengan anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan. Inilah ketentuan syariat Islam. Kita harus tegakkan ini, terutama bagi laki-laki yang kemudian menikahi, terpaksa dia harus menikahi perempuan yang tadi dizinahinya. Ingat, Anda boleh menjadi ayah kandung biologis anak itu, tetapi Anda tidak punya hak perdata dari anak ini. Apalagi kalau dia anak perempuan, tidak boleh Anda sebagai bapak kandung, bapak biologisnya menjadi wali nikah bagi anak perempuan ini. Hukumnya haram kalau Anda memaksa diri untuk menjadi walinya. Kenapa? Karena untuk menutup rasa malu, malu kepada anak, malu kepada calon besan, malu kepada calon menantu, maka itu tidak akan bisa menghapus alasan keharaman Anda menjadi wali pernikahan tersebut. Itulah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menetapkan bagaimana anak hasil zina ini tetap harus dihormati, dilindungi. Inilah syariat Islam yang harus kita patuhi bersama. Kita jaga umat ini dari kehancuran, dari kebinasaan. Jangan ikut pergaulan-pergaulan bebas. Jangan ikut pernyataan-pernyataan bahwa Islam adalah agama cinta. Tidak perlu kita patuhi aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua keluar dari apa? Dari omongan orang-orang yang menyatakan di dalam Al-Qur'an, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih wa thalatha bikum faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Majelis Ulama Indonesia sudah lama, sejak tahun 2012 mengeluarkan fatwanya nomor 11. Bagaimana kita harus melindungi anak hasil perzinahan ini. Benar, mereka tidak mendapatkan hak perdata dari ayahnya. Ayahnya juga tidak mendapatkan hak perdata dari anak yang dilahirkan dari hasil perzinahannya. Tetapi untuk melindungi anak ini, negara berkewajiban membuat aturan, memberikan takzir kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak hasil zina ini. Takzir apa? Dia harus, kalau dia tidak menikahi si ibu daripada anak ini yang dia berzina sebelumnya dan melahirkan anak ini,
dia wajib memberikan nafkah. Itu takzirnya. Dan kalau dia mati, dia harus mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk wasiat wajibah dan bukan bagian dari harta waris pusaka yang dia miliki. Itulah Islam, syariat Islam. Karena anak ini dididik oleh ibunya, nasabnya kepada ibunya, keluarga ibunya, hak perdatanya semua hanya diberikan kepada keluarga ibunya, bukan kepada bapak kandung yang menjadi biologisnya. Mudah-mudahan hukum Islam ini dapat kita mengerti bersama-sama. Bukan hanya kita menanggulangi persoalan-persoalan pergaulan bebas, tetapi dampak dari penanggulangan persoalan pergaulan bebas ini juga harus kita tahu bagaimana hukumnya dalam syariat Islam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir dan batin, menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Di bulan Rajab kita menanam, di bulan Sya'ban kita memberi pupuk, dan di bulan Ramadan kita akan memetik dan memanen amal perbuatan kita. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur al islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatal haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'azzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.